Seorang pria remaja bernama Cameron mengawali pagi dengan sangat indah karena dibangunkan oleh seorang wanita cantik nan molek bernama Diana. Nggak kayak Mimin yang terpaksa bangun karena harus kerja. Cameron dan Diana mengawali pagi dengan mesra dan lagi asik-asiknya cipokan. Tiba-tiba Cameron terbangun. Ya, cuma mimpi, anjir. Sebelum berangkat, ia juga ditodong oleh sang ayah yang terus-terusan menuntut sang anak tentang rencana masa depannya kelak. Sang ayah mengatakan, "Nak, kamu itu sudah dewasa, sudah waktunya mendapatkan kerja yang layak, sudah waktunya mendapatkan istri, sudah waktunya mendapatkan anak dan tetek bengek lainnya." Merasa tidak tahan dengan omelan sang ayah, Cameron bergegas pergi meninggalkan rumah dan hanya membawa sebotol minuman dan berangkat menggunakan sepeda ontel kesayangan menuju tempat kerja yang ternyata ia bekerja di sebuah toko es krim yang kelihatan sepi pembeli. Namun rasa sepinya sedikit terobati karena ada sang juragan toko yang cerewetnya setengah setan, sebut saja bernama Mang Odeng, dan seorang gadis bertubuh bocil namun berpikiran dewasa yang sebenarnya menaruh hati pada Cameron, sebut saja bernama Aning. Pada sore hari sepulang kerja tanpa sengaja, Cameron mendapatkan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka, yaitu melihat Diana yang lagi berbaring menikmati sore hari dan hanya mengenakan pakaian bikini. Melihat pemandangan yang indah itu tentunya tidak disia-siakan begitu saja oleh Cameron. Dengan sigapnya ia mengambil HP lalu mengabadikan momen langka tersebut. Namun sial, aksinya diganggu oleh dua orang preman gadungan, sebut saja bernama Dakim dan Leman. Tidak mau membuat perkara, Cameron pergi begitu saja meninggalkan mereka berdua. Dan pada malam harinya ia terus kepikiran dengan Diana yang memiliki tubuh idaman para pria. Namun di saat yang sama ia kembali mendapatkan rizki karena di samping rumahnya ia melihat seorang wanita cantik yang tidak ia kenali sedang ganti pakaian. Takut ketahuan, lampu kamar pun dimatikan dan dengan bebas pemandangan indah ia saksikan. Namun sebelum lanjut, yuk sama-sama kita dukung channel ini dengan cara menekan tombol merahnya, aktifkan loncengnya, like, share, dan komen. Dukungan para penonton semua sangat berarti bagi Mimin. Bagi yang sudah, Mimin ucapkan terima kasih. Tidak lama berselang, tanpa mengetuk pintu, sang ibu masuk dan membuat aksi Cameron hampir ketahuan. Cameron terpaksa berbohong bahwa ia sengaja mematikan lampu kamar untuk mengurangi tagihan listrik. Dan tidak lama setelah sang ibu keluar, Cameron kembali berniat ingin melihat sang wanita. Namun ternyata sang wanita telah mengetahui aksi Cameron yang mengintip dirinya. Saat Cameron sedang makan malam, ia dikagetkan dengan suara bel pintu yang berbunyi, pertanda ada seorang yang akan bertamu. Namun saat diintip, ternyata sang wanita cantik telah berdiri di depan pintu yang sontak membuat Cameron kaget. Perasaan cemas tergambar di wajah Cameron karena takut sang wanita datang bermaksud meminta denda adat berupa punjung atau nasi tumpeng. Karena bel pintu yang terus-terusan berbunyi, dengan terpaksa ia membuka pintu dan ternyata, loh kok Diana? Dengan wajah heran, celingak-celinguk, Cameron mencari sosok wanita asing yang barusan berdiri di depan pintu, namun tidak ada siapapun selain Diana. Kedatangan Diana yang mengenakan pakaian setengah jadi ternyata berniat mengajak Cameron makan malam bersama, yang tentunya diterima dengan senang hati oleh Cameron. Saat lagi asik-asik ngobrol, ngalor dan ngidul sambil menikmati makanan, tiba-tiba muncul seorang pria yang merupakan teman dekat Cameron bernama Martin. Kehadiran Martin di tempat itu membuat suasana seketika berubah karena ternyata Martin berubah menjadi blow-on saat melihat wanita berpakaian seksi. Mereka berdua akhirnya pulang, namun Diana memperlihatkan wajah kecut cemberut yang Cameron tidak tahu apa sebabnya. Yang pada akhirnya setiba di rumah, Diana menceritakan bahwa sebenarnya dirinya kesal dengan Martin karena dulu saat pesta dansa, Martin pergi meninggalkan Diana begitu saja tanpa alasan yang jelas. Maaf ya, tadi suara cicak. Obrolan ngalor dan ngidul kembali terjadi antara mereka berdua membahas sesuatu yang tidak terlalu penting. Namun saat itu tanpa sengaja, Cameron melihat sosok wanita asing yang pernah ia intip berdiri tepat di hadapannya. Namun seketika tiba-tiba menghilang yang membuat Cameron ketakutan lalu pergi meninggalkan Diana seorang diri. Rasa takut dan penasaran terus dibawa hingga ke dalam rumah, sehingga Cameron rela melongok keluar jendela untuk melihat sang wanita asing. Namun saat mata fokus celingak-celinguk mencari keberadaan sang wanita, tiba-tiba si wanita asing telah ada di dalam kamar Cameron yang entah munculnya dari mana. Wanita asing yang belum diketahui namanya itu memaksa Cameron untuk menuruti apa yang diinginkan oleh sang wanita tersebut. Dan daripada dilaporin Pak RT, akhirnya terpaksa dituruti oleh Cameron.
Ternyata sang wanita mengajak Cameron ke sebuah tempat yang belum diketahui. Sesampainya di lokasi, Cameron diminta hanya menunggu di dalam mobil, sementara sang wanita disambut oleh seorang pria dewasa di sebuah rumah mewah. Lalu mereka berdua pun masuk ke dalam dan tidak diketahui apa selanjutnya yang terjadi. Cameron yang sudah lama menunggu akhirnya penasaran juga dan mencoba mengintip ke dalam rumah. Namun yang ia temukan sang pria berlari keluar dengan rasa takut teramat sangat. Cameron yang melihat hal itu kembali masuk ke dalam mobil dan mengunci dari dalam. Dan di saat yang sama, Cameron melihat sosok sang wanita muncul lalu mencabut nyawa sang pria dengan sekali gigitan. Dan saat itu terlihat jelas dari raut wajah sang wanita yang menunjukkan bahwa sang wanita itu bukanlah manusia. Dalam perjalanan pulang, raut wajah cemas dan takut terlihat jelas pada Cameron karena mengetahui bahwa sang wanita adalah seorang sosok vampir. Saat itu, sang wanita kembali meminta Cameron untuk mengantarnya ke tempat lain esok malam untuk mencari korban selanjutnya. Dan tentunya tidak dapat ditolak oleh Cameron karena takut akan akibatnya. Keesokan harinya, ayah Cameron menanyakan perihal noda darah yang menempel pada sisi samping mobilnya. Awalnya Cameron akan mengatakan yang sebenarnya, namun tiba-tiba sang wanita muncul untuk memberikan klarifikasi. Ternyata sang ayah sudah mengenali sang wanita dan wanita itu ternyata bernama Victoria. Victoria mengatakan dengan berbohong bahwa malam tadi ia sengaja meminta tolong dengan Cameron untuk mengantarnya ke sebuah tempat karena ada urusan penting. Namun di tengah perjalanan mobilnya menabrak seekor rusa yang entah munculnya dari mana. Mendengar ucapan Victoria dan diperkuat oleh Cameron membuat sang ayah mempercayai ucapan mereka. Di tempat kerja, Cameron didatangi oleh Martin. Saat itu Martin berniat ingin PDKT dengan Diana. Namun ia sangat gugup melihat sosok wanita pujaannya. Sehingga ia meminta bantuan Cameron untuk menemaninya saat PDKT. Sebagai seorang teman setia kawan, Cameron mengiyakan keinginan temannya tersebut. Walau sebenarnya ia keberatan karena ia sendiri menyukai Diana. Malam hari pun tiba dan sesuai kesepakatan, Cameron kembali bersiap untuk mengantar Victoria mencari korban selanjutnya. Sesampainya di tempat tujuan, Cameron kembali menyaksikan sosok Victoria mencabut nyawa orang lain dengan sadisnya. Dan hal itu membuat rasa takut Cameron semakin menjadi. Rasa takut dan gelisah terlihat saat Cameron mencoba tidur. Karena kejadian penghilangan nyawa yang dilakukan Victoria terus membayangi dirinya. Lebih kagetnya lagi ternyata sosok Victoria telah berada di samping Cameron. Dan saat itu Victoria menceritakan kisah masa lalunya sebagai seorang vampir. Bahwa dulu dirinya adalah manusia biasa yang kehilangan kekasih karena dilenyapkan oleh sekelompok vampir jahat. Dan untuk mengalahkan para vampir jahat tersebut, Victoria harus merubah dirinya menjadi vampir. Dan perburuan terus berlanjut hingga saat ini. Victoria menjelaskan bahwa para korban yang dilihat oleh Cameron sebenarnya adalah kelompok vampir jahat yang dulu melenyapkan kekasihnya. Setelah mendengar penjelasan dari Victoria membuat Cameron bernapas dengan lega, bahkan dirinya menjadi bersemangat karena menjadi bagian dari pemburu vampir jahat. Malam berikutnya dengan bersemangat Cameron mengantar Victoria berburu korban berikutnya. Namun kali ini tidak ada rasa takut sama sekali yang terlihat dari wajah Cameron. Justru sebaliknya ia sangat berambisi untuk menjadi bagian dari pemburu vampir. Setelah menemukan korban ketiga, Victoria meliburkan Cameron untuk malam besok. Dan tentunya hal itu dimanfaatkan oleh Cameron untuk menemani Martin PDKT dengan Diana. Namun, sama seperti hari-hari sebelumnya, Martin terlihat blow on saat berada di dekat Diana. Sehingga setiap kalimat yang terucap itu karena Cameron yang memulai. Sebenarnya Cameron mulai merasa risih karena Martin dianggap idiot dan tidak tahu berkata-kata di depan wanita. Beruntung tidak lama kemudian Victoria muncul lalu mengajak Cameron untuk jalan-jalan. Yang pada akhirnya tujuan akhir dari perjalanan malam itu adalah rumah Cameron, di mana mereka berdua hampir melepas malam berdua di dalam kamar. Namun tiba-tiba ayah Cameron muncul memergoki aksi anaknya tersebut. Bukannya marah, malah sang ayah diam saja seolah hatinya berkata, lanjutkan. Setelah ketahuan oleh ayahnya, justru Cameron tidak berniat melanjutkan apa yang sudah mereka perbuat dan mengusir Victoria. Hal itu membuat Victoria menjadi kesal dan kembali ke rumahnya tanpa pamit. Keesokan harinya, mengetahui Cameron sedang cemberut, Aning mengambil kesempatan untuk merayu Cameron dengan janjian makan malam bersama. Akan tetapi saat malam tiba dan Cameron bersiap untuk berangkat sesuai janji, justru Cameron melihat mobil milik Diana terparkir tepat di depan rumah Victoria.
Hal itu tentunya membuat Cameron penasaran dengan apa yang sebenarnya diperbuat oleh Diana di rumah Victoria. Seperti biasa, melalui jendela, Cameron bisa melihat dengan jelas kedua wanita itu bersiap-siap untuk adu mekanik. Karena aksinya itu membuat ia lupa dengan janji pada Aning untuk makan bersama. Dan karena ingin mendapatkan informasi yang lebih jauh, Cameron mengatur rencana dengan mempertemukan Martin dan Diana, namun kali ini dilengkapi dengan alat penyadap agar Cameron dapat mendengarkan sekaligus mengarahkan percakapan pada Martin. Akan tetapi, Diana yang selama ini merupakan wanita idaman bagi Cameron, ternyata ia juga merupakan sosok vampir yang diburu oleh Victoria. Dan saat itu, Cameron menyaksikan Diana dengan tega mencabut nyawa Martin di hadapannya sendiri. Tidak lama berselang, Diana melakukan klarifikasi bahwa ia tidak benar-benar mencabut nyawa Martin. Justru ia memberikan energi vampir agar Martin mempunyai keberanian. Pertemuan terakhir antara Diana dan Victoria akhirnya terjadi. Pertarungan antara kedua kucing betina yang sama-sama tidak mau mengalah akhirnya terjadi juga. Akhir dari semuanya, ternyata Diana mengakui bahwa dirinya satu darah dengan Victoria karena dulu Diana berasal dari klan yang sama dengan Victoria. Film diakhiri dengan kepergian Victoria, Diana, Martin, dan juga Mang Odeng ke tempat baru dan hidup sebagai vampir tanpa diketahui oleh orang lain. Alur cerita pun selesai.